Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Ya, di video kali ini saya akan mereview ya, ngasih tips gitu ya untuk teman-teman reseller online gitu, apalagi reseller online yang tanpa modal gitu, seperti reseller Demanda dan Mokaya dan yang lainnya. Banyak sekali aplikasi reseller online yang tanpa modal yang membantu teman-teman semua untuk berjualan online meskipun nggak punya produk gitu ya. Nah, di video kali ini saya akan ngasih tips ya, beberapa hal yang harus teman-teman hindari pada saat teman-teman menjadi reseller gitu teman-teman. Apa saja hal yang harus dihindari tersebut? Pastikan simak sampai habis teman-teman ya. Halo guys, dapatkan diskon up to 70% untuk produk Hurricane, dan ya ada tas juga ya di Hurricane seperti ini ya. Teman-teman bisa order sekarang di Shopee untuk produk Hurricane-nya, linknya ada di deskripsi. Jadi ketika teman-teman menjadi seorang reseller, diusahakan teman-teman stop melakukan hal ini teman-teman ya. Yang pertama, asal jual produk teman-teman. Maksudnya apa asal jual produk itu? Jadi hindari asal jual produk tanpa meriset dulu produk apa yang lagi tren gitu ya. Misal fashion kan itu paling mudah gitu ya. Fashion misal baju apa sih yang sekarang lagi ngetren gitu. Teman-teman harus meriset dulu ya. Merisetnya juga cukup gampang susah ya. Kalau saya sih katakan cukup mudah gitu. Teman-teman bisa riset di Google ya, pakai Google Browser gitu ya, atau Google Trend juga ya. Misal teman-teman riset di Google, misal kaos ya, kalian riset saja kaos yang lagi tren di tahun 2022 gitu ya, di tahun 2022. Nah, nanti kan akan muncul model kaos seperti apa saja. Nah, itu adalah cara meriset yang paling sederhana, teman-teman. Jadi, pastikan teman-teman menghindari asal jual produk gitu ya. Misal teman-teman gabung sebagai reseller Demanda atau Mokaya gitu ya. Kan banyak tuh ya, banyak produk-produk. Itu artinya teman-teman gak harus semuanya diposting gitu, gak harus semuanya teman-teman jual. Teman-teman pilih saja, tentukan. Misal kalau teman-teman sukanya jual kaos, tentukan jual kaos saja dulu gitu ya, produk pria gitu. Atau kalau teman-teman lebih suka menjual produk wanita pun banyak gitu ya. Teman-teman bisa pilih 1 sampai 5 produk saja dulu teman-teman. Jangan semuanya yang ada di aplikasi reseller online tanpa modal tersebut teman-teman jual semuanya. Itu nggak akalan efektif teman-teman. Jadi harap hindari asal jual produk gitu teman-teman ya. Teman-teman harus menghindari memilih supplier hanya karena harganya murah gitu teman-teman ya. Nah, untuk poin nomor 2 ini ya, maksudnya seperti apa ya, jangan melihat harga gitu ya, jangan fokus dulu ke harga teman-teman ya, lebih ke kualitas. Nah, meskipun ya di aplikasi reseller online itu kan kita nggak tahu ya produknya seperti apa, tapi kadang saya percaya gitu ya, harga itu menentukan kualitas gitu. Kalau teman-teman menjual produk yang harganya 15.000 misal, kaos misal 15.000, tentu teman-teman juga sudah bisa membayangkan kualitas produknya gitu ya. Nah, beda dengan kaos yang harga 40.000 ke atas. Itu kualitasnya bisa menengah ke atas ya. Apalagi kalau harganya 70.000 ke atas, itu sudah menurut saya gitu ya, kualitas
terbaik premium lah, bukan terbaik sih, premium gitu. Jadi harap teman-teman hindari memilih produk hanya karena dengan melihat harga gitu ya. Jangan melihat harga ya gitu ya. Jangan fokus ke harga gitu. Jadi kalaupun murah gitu ya, murah. Kalau misal gini ya, pembeli itu kan beda-beda gitu ya. Rata-ratanya pembeli itu kan ingin harga murah, kualitas bagus ya. Menurut saya itu ya bingung gitu ya. Harga murah, kualitas pengen bagus gitu. Ya 1:100 mungkin ya hasilnya. Nah, jadi teman-teman usahakan kalau berjualan itu kan intinya kita berjualan bukan hanya satu kali gitu ya. Intinya kita berjualan untuk mencari pelanggan. Otomatis kalau pelanggan puas, kita mencari pelanggan itu cukup satu kali. Misal teman-teman menjual ke si A itu puas, nah otomatis besar kemungkinan si A itu akan terus menjadi langganan gitu ya. Jadi kedepannya tugas teman-teman itu mencari pembeli itu menjadi lebih ringan karena sudah ada para pembelinya gitu ya, para pelanggan teman-teman semua. Jadi di sini harap hindari memilih produk karena harganya murah gitu ya. Ya bagus kalau ada yang produknya murah dan berkualitas juga, itu jauh lebih oke gitu ya. Tapi rata-rata harga murah yang menentukan kualitas juga ya, hukum alam di dunia seperti ini gitu ya. Ya kalau mau yang sedang gitu ya, ya mungkin cari yang ya teman-teman juga pasti tahu lah kualitas produk, misal kaos gitu yang sedang sampai yang paling bagus itu harga berapa gitu ya. Kalau di aplikasi Demanda dan Mokaya ada yang murah, ya jangan melihat harganya dulu gitu. Itu pengalaman saya, dan alhamdulillah banyak pelanggan yang terus continue ya berlangganan ke online shop saya gitu teman-teman ya. Selanjutnya poin yang ketiga yang harus teman-teman hindari ketika teman-teman menjadi seorang reseller ya. Jadi yang harus dihindari yang ketiga ini ya, tidak aktif gitu ya, tidak aktif mempromosikan produk ya, mau itu di Facebook, WhatsApp, Instagram dan sosial media lainnya. Jadi ketika teman-teman tidak aktif mempromosikan produk ya, maksud tidak aktif itu jarang gitu ya. Kadang mungkin seminggu sekali, wah itu udah ketinggalan gitu ya. Ya enggak harus tiap jam juga gitu teman-teman ya. Kalau saya biasanya kan saya juga bikin fanspage Facebook gitu ya. Misal sehari itu 2 kali gitu ya, dijadwalkan saja, jangan langsung baru posting, upload produk, posting terus, jangan gitu ya. Nah jadi dijadwalkan, misal kalau saya ya sehari itu 2 kali, siang sama sore menjelang malam gitu ya. Ya biasanya jam 10 dan jam 5 sore itu sudah cukup sehari 2 kali juga. Karena apa? Karena kalau terlalu sering juga itu membuat si teman-teman Facebook atau ya teman-teman kita di sosial media pun menjadi risih gitu ya. Dan ketika memposting produk ya, kembali lagi ke poin yang nomor 1 dan nomor 2 ya, riset dulu produknya, jangan fokus melihat ke harga murah. Gak apa-apa harga lebih mahal sedikit gitu, yang penting kita punya sugesti kalau harga murah pasti produknya pun kualitasnya gak akan terlalu bagus gitu teman-teman ya. Jadi poin yang ketiga itu yang harus dihindari adalah ketidakaktifan teman-teman memposting, mempromosikan produk di sosial media teman-teman ya. Jadi teman-teman harus lebih sering lagi mempromosikan produk gitu teman-teman ya.
Selanjutnya yang keempat, poin keempat adalah teman-teman ya, yang harus dihindari adalah slow respon. Oke, artinya slow respon itu lelet gitu ya, telat ketika ada pelanggan atau orang yang membeli. Misal saya contohkan di Facebook lagi gitu ya, misal ada yang chat di Facebook menanyakan produk, teman-teman membalasnya 1-2 jam kemudian, itu terlalu lama teman-teman ya. Si pembeli itu pasti mencari ke tempat lain gitu, ke online shop lain di Facebook misal kayak gitu. Jadi usahakan teman-teman kalau berjualan online itu teman-teman ya, ini mau reseller atau mau yang punya toko nyata pun gitu ya, yang punya toko ya, yang punya tokonya pun gitu ya, itu harus fast respon gitu ya, harus cepat responnya gitu. Karena contoh saja di Shopee gitu ya, di e-commerce Shopee misal, kita telat membalas chatting, si pembeli akan ke toko lain gitu. Itu sudah menghilangkan rezeki kita gitu. Jadi sebetulnya gampang-gampang susah menjadi reseller itu. Ya, kalau kita mindsetnya, pola pikirnya dipermudah, insya Allah akan mudah. Kalau kita belum apa-apa sudah merasa nggak bisa, udah merasa kesulitan, mungkin ke depannya akan lebih benar-benar sulit gitu. Jadi santai, relax, enjoy saja teman-teman ya, berjualan online apalagi tanpa modal ya. Yang penting kita konsisten dan tetap punya kreativitas gitu ya. Misal kreativitas menarik minat pelanggan, supaya pelanggan bisa ya tertarik dengan produk kita. Misal kita adakan gratis ongkir gitu kan, setelah kita hitung-hitung, wah ini cocok nih gratis ongkir misal, atau potongan ongkir. Karena pada hakikatnya para pembeli itu resep ya, kalau bahasa Sundanya itu resep gitu ya, suka dengan diskon teman-teman ya. Jadi postingan teman-teman di Facebook itu misal ya, itu seolah-olah bikin semenarik mungkin dengan adanya diskon, potongan ongkir dan yang lainnya gitu. Tapi intinya yang harus dihindari adalah slow respon gitu ya. Jadi respon teman-teman harus sangat-sangat cepat. Oke? Dan poin yang terakhir, poin yang kelima, yang harus dihindari oleh teman-teman ketika teman-teman menjadi seorang reseller adalah, yang harus dihindarinya, teman-teman jangan mengutamakan keuntungan dibanding kualitas ya. Jadi kita harus tetap mengutamakan kualitas. Ini kembali lagi ke poin yang kedua tadi ya, jangan melihat harga ya. Jangan fokus melihat harga, wah ini murah untungnya gede gitu kan. Jangan, karena kita jualan seperti tadi yang saya katakan, itu gak jualan sekali jual ke seseorang lalu seseorang itu gak beli lagi gitu. Kita jualan sambil nyari pelanggan ya. Jadi jangan terlalu mengutamakan keuntungan. Misal teman-teman up harga 50.000 misal harga kaos, misal teman-teman ambil di aplikasi Demanda, harga kaos di Demandanya itu misal 30.000. Nah, teman-teman jual 80.000 misal, itu kan udah keuntungannya 50.000. Bisa saja gitu ya, sah-sah saja, terserah teman-teman. Tapi yang harus teman-teman ingat, reseller aplikasi Demanda, saya contohkan ke Demanda lagi ya, aplikasi Demanda. Reseller aplikasi Demanda itu banyak teman-teman, ribuan otomatis. Kalau teman-teman berjualan di Facebook pun, saingan dari para reseller lain itu akan berdampak gitu ya, akan ada dampaknya. Jadi kalau saran saya, keuntungan up harga itu 10-20.000 udah cukup teman-teman ya, atau pertengahan 15.000 gitu ya. Kalau saya lebih baik untung sedikit ya, tapi pembeli banyak, apalagi lah pembeli tersebut berlangganan gitu ya, daripada kita untung
gede, misal 50.000 mungkin bahkan sampai 100.000, tapi si pembeli itu cuma satu kali. Kapok gitu si pembelinya. Kenapa? Ya si pembeli bisa merasa kapok karena apa? Pembeli itu kan juga manusia, teman-teman, bisa apa ya, membandingkan. Misal si pembeli itu pernah beli baju yang seperti ini, misal ya, baju apa gitu ya, baju kaos misal, dia pernah beli di online shop lain harganya cuma 50.000, tapi ketika teman-teman menjual ke si pembeli itu dengan harga 80.000, si pembeli itu bisa membandingkan, apalagi kalau kualitas sama, dan insya Allah tidak akan membeli lagi ke online shop teman-teman. Gitu teman-teman ya. Oke, itu sajalah ya hal-hal yang harus dihindari ketika teman-teman menjadi reseller online ya. Jadi manfaatkan aplikasi-aplikasi reseller online tanpa modal itu ya. Jadi intinya berjualan itu nggak asal jualan teman-teman ya. Kita juga harus kreatif, berpikir juga, menarik minat, karena ini bisnis skala kecil lah gitu ya kalau reseller online tanpa modal, tapi besar kemungkinan bisa teman-teman semua bisa mendapatkan hasil yang gede meskipun tanpa modal gitu. Jadi intinya teman-teman harus tetap selalu belajar ya, belajar sharing dengan para reseller lain atau siapapun itu. Jangan cepat puas diri gitulah ya. Jadi kalau misalkan wah nggak laku, berpikir lagi sekreatif mungkin gitu. Misal teman-teman ngasih diskon, potongan ongkir, ya intinya kan kalau kita berjualan di media sosial, caption ya yang utama. Postingan kita, kata-katanya harus menarik minat, harus bisa mensugesti si calon pembeli supaya mereka membeli produk yang kita tawarkan. Gitu teman-teman ya. Oke, terima kasih yang sudah mampir ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Untuk teman-teman yang ingin bergabung di aplikasi reseller online tanpa modal Demanda, silahkan klik linknya di sini teman-teman ya. Silahkan catat linknya di sini ya. Teman-teman bisa pause dulu lah video ini, catat linknya lalu daftar atau langsung saja ke Play Store ya. Dan kalau berkenan silahkan menggunakan kode undangan saya, karena kalau teman-teman menggunakan kode undangan saya, teman-teman akan mendapatkan bonus ya, komisi bonus pengguna baru sebesar 40.000 ya gitu. Dan satu lagi teman-teman yang ingin bergabung juga nih ya, karena banyak sekali tapi saya di sini 2 saja dulu ya. Yang kedua adalah aplikasi Mokaya. Silakan yang ingin bergabung atau mendaftar menjadi reseller online tanpa modal ya, gratis tanpa biaya apapun, itu silahkan daftar di Mokaya ya. Silahkan juga pakai kode undangan saya kalau berkenan. Oke, itu saja. Terima kasih ya. Pastikan teman-teman subscribe channel saya ini, karena kedepannya saya akan lebih sering membahas tips-tips berjualan online ya, baik itu di Facebook, Instagram, dan sosial media lainnya gitu ya. Jadi pastikan teman-teman subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti teman-teman dapat notifikasi video-video terbaru di channel saya ini. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.